ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Berkembangnya jamaah, pesatnya jamaah Islam Jamaah di suatu daerah, di suatu komplek, bukan berarti kemudian nampak kita lihat seperti rukun kompak kerjasama yang baik yang seperti yang digembor-gemborkan oleh Islam Jamaah. Belum tentu. Baik yang kompleks di kelompok, di desa, di daerah, bahkan di pusat pun itu belum tentu menjadi jaminan tanpa ada masalah. Seperti halnya yang kemarin disampaikan oleh Cak Emir, yaitu di mana itu, di sekolahan di Gading sana, di Berak Jombang Gading Mangu sana, adalah pusatnya Islam Jamaah. Itu memang seakan-akan nampak seperti aman-aman saja, santai-santai saja, berkembang luar biasa. Namun ternyata di balik itu banyaknya orang-orang yang memang urusan dunia, lagi-lagi urusan dunia, dan memang sepantasnya sih dalam perkembangan dunia ini yang dikejar-kejar adalah dunia, termasuk melihat fantastis perkembangan Islam Jamaah yang lugu, yang manut, yang taat, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, tentunya orang-orang pusat, untuk meraup, mengambil, memanipulasi agar mendapatkan keuntungan dari warganya. Dan di sana akhirnya terjadi rukun dan tidak rukun, dan di sana ada istilah ansor dan ada istilah muhajir. Kalau istilah muhajir adalah orang yang pendatang yang bertempat di situ, adapun istilah ansor adalah orang yang asli di sana. Asli dari sana. Memang ada program 313 dulu ketika kita pernah mendengar cerita di tahun 60-an. Itu ada istilah muhajir, yaitu Bapak Haji Nur Hasan ghafarallahullah. Beliau membuat program yaitu muhajir, orang-orang yang anggota Islam Jamaah di berbagai penjuru pelosok-pelosok supaya datang untuk membentuk sebuah perkomplekan, permukiman di daerah Jombang, Perak Jombang sana. Sehingga terwujudlah kemudian istilah muhajir. Dan muhajir itu seakan-akan mantap, guna ada kekhususan di kalangan Islam Jamaah, termasuk kasta yang agak tinggi. Enek kasta sing dhuwur. Bahkan dalam kalangan muhajir itu ketika anak-anaknya sudah tersebar di seluruh dunia mungkin, maka tetap statusnya menjadi muhajir. Ada imam daerah muhajir, ada imam daerah ansor.
Dan suatu kebanggaan, sebuah prestis kebanggaan bahwasanya dia bagian dari muhajir dalam kalangan Islam jamaah. Dan termasuk sekolahan yang paling awal yang dimunculkan, yang muncul, yang dibangun di kalangan Islam jamaah di daerah sana, dan paling laris dulunya. Namun perkembangan zaman ini karena daerah-daerah juga membuat sekolahan, tentunya akan menyurut, tentunya akan berbeda pendapatannya, penghasilannya. Dengan bermodal membuka sekolahan umum, lalu malamnya ngaji pondok, hanya itu aja perbedaannya. Sekolahan umum, malamnya ngaji pondok, itu aja sebenarnya, seperti itu. Nggak seperti sekolahan-sekolahan yang dibangun oleh kaum muslimin yang memang mungkin diberikan ranah 70% materi agama secara umum, mungkin berapa persen, tapi tidak di Islam jamaah ya materinya materi umum semua, namun yang sebagian hanya pulangnya di pondok, itu aja. Saat dulu kita masih di dalam, terkenal bahwa sekolah itu sangat favorit di kalangan Islam jamaah, artinya di kalangan Islam jamaah sangat favorit, pendaftarnya cukup melimpah, ribuan. Dan tidak jarang yang tertolak, yang tidak diterima. Kadang-kadang karena memang kelas, atau bukan kelas ya, tempat asrama, sehingga warga masyarakat sekitar yang di atas namakan tadi, muhajir dan ansor tadi, kemudian membuka kos-kosan dan lain sebagainya. Kos-kosan, ada kos-kosan juga mahal, kos-kosannya lumayan mahal saat itu. Ya akhirnya ya terkesan kos-kosannya hanya diisi anak-anak santri yang di situ ada mubaleknya, ada mubaleghotnya, kemudian ngajar, kemudian kalau udah khatam ikutkan tes ke pondok, itu aja. Jadi sebenarnya sama, kalau dengan di rumah sama, tidak ada perbedaan. Jadi gitu. Jadi mereka itu sama sebenarnya, cuman terkesan wah ini mondok di Gading, padahal tidak, padahal ya di Mangkuli mubaleknya. Ya paling-paling sok-sok kalau mongso bergabung dengan pondok, gitu aja. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu taala. Nah, Caimir itu termasuk kan dari lahirnya di situ tuh. Caimir itu kan katanya saya kurang sepaham betul asal muasalnya, teman katanya kan dari Gading itu tuh, sehingga di tahun-tahun kemarin itu dia diundang untuk pemantapan khusus, biasanya per tahun itu 3 hari berturut-turut. Banyak berbondong-bondong yang hadir dari jamaah berbagai daerah mendatangi, sebab sampai ada kawan saya itu yang datang ke sana itu sampai direwangi turu-turu, turun ngemperan, nginep 3 hari mendengarkan doktrinnya Caimir ini. Salah satu yang kita dengarkan kemarin, salah satu dari ratusan mungkin puluhan ceramah-ceramahnya adalah tentang bagaimana beliau mengkondisikan, memang sudah tidak menjadi rahasia, artinya sudah menjadi rahasia umum lah, bahwasanya banyaknya Islam jamaah, kompleknya Islam jamaah itu juga menimbulkan suatu perkara itu mesti. Di mana Pondok Kediri juga pernah ada, di Pondok Mini juga pernah ada istilah. Ya walaupun itu saya katakan itu kembali kepada oknum manusiawinya. Kembali kepada oknum. Di Pondok Mini juga ada guru pondok rame harus sama guru pondok, pengurus pondok dengan guru pondoknya, itu ada biasa. Bahkan tak jarang istri-istrinya guru pondok rame, nggak rukun karena ini dan itu biasa, itu oknum. Begitu pula di Gading ini yang kemarin kita upload itu, bahwasanya ketika sudah banyaknya santri-santri dan putaran uang di situ mungkin nilainya miliaran, artinya banyak orang-orang yang sekolah di sana, jajan dan lain sebagainya, termasuk kos dan lain sebagainya, akhirnya membuahkan otomatis kan iri-irinan nih. Ini nggak rukun. Bahkan kemarin itu ada yang cerita kawan yang sudah hijrah ini orang tuanya masih di sana,
masih punya kos-kosan juga, hampir ditutup kos-kosannya. Kalau sampai si anak ini main ke rumah orang tuanya, maka dilarang, orang-orang jamaah dilarang kos di situ. Padahal hampir 99% warga Islam jamaah kompleknya di situ, santriwatinya di situ. Ya. Jadi memang tanda kutip saya tidak nggak menjamin lah komplek jamaah itu juga ada masalah, masuk ini yang ngono, enek masalah itu mesti ada. Tapi yang perlu kita pertanyakan, di mana peran Bapak Imam? Kan gitu tuh. Jadi pertanyaan yang muncul adalah di mana peran Bapak Imam di saat jamaah-jamaahnya saling berebut harta, saling berebut pelanggan, saling iri dan dengki. Lalu peran Bapak Imam di mana? Nah, perannya Bapak Imam di mana? Nah, kalau peran Bapak Imam cuman diem saja, tidak bisa menyelesaikan permasalahan, hanya diam saja, tidak bisa menyelesaikan permasalahan, berarti sama aja bohong. Berarti Anda selama ini yang merasa diramut, diopeni, merasa diarahkan, arahannya mana? Arahannya mana? Ya. Masih ada terjadi seperti itu. Sudah di dalam, sudah seperti itu. Seharusnya akal sehat, akal waras, dan akal selamat kita mainkan dan akan berujung kepada hijrah. Nek podo-podo ini terus opo peran Bapak Imam opo? Ya. Perannya Bapak Imam apa? Kalau sama-sama seperti ini, tidak ada peran sama sekali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sehingga yang terjadi kalau sudah ada gesekan di antara jamaah ini, akhirnya tidak rukun. Tapi yang kita sayangkan, yang 1000 sayang, ketidakrukunan mereka itu dua-duanya masih doktrin, masih kuat doktrinnya. Dan jadi ya gimana ya, itulah kuatnya doktrin. Ketoke gak rukun tapi saya terdoktrin kabeh. Ketoke ora rukun tapi masih ora rukunnya itu karena bukan beda akidah tapi muamalah kata mereka. Ijek sedulur jamaah tapi gak rukun. Oke lah. Apa boleh kata apa boleh apa yang bisa kita lakukan kecuali hanya mengajak mereka, memantik mereka akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya untuk berpikir ulang. Jadi kalau dipikir misalnya, apa yang mereka harapkan coba? Apa yang mereka harapkan? Kita sudah banyaknya mantan yang memberikan testimoni, banyaknya mantan yang memberikan masukan-masukan, maka seharusnya membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Bapak Imam tidak mau apa-apa ternyata di saat panjenengan semua warga Islam jamaah sedang mendapatkan mungkin ada permasalahan. Bahkan tetap terkesan ya layaknya khalayak umum, tidak ada bedanya di Islam jamaah. Siapa yang menang derajatnya, yang di bawah ditindas. Ya, khalayak secara umum, jadi gak ada perbedaan. Yang punya pangkat tertinggi di situ ya mungkin ya dia semena-mena.
Tapi karena kuatnya doktrin, tapi karena kuatnya pemahaman doktrin Islam Jamaah itu membuat mereka walaupun terjadi masalah apapun misalnya, maka tidaklah menjadikan mereka goyah. Sing paling mengherankan itu loh, min ajabi dunia itu loh. Mengherankan di dunia ini seperti itu. Kaya ngono Padahal sudah seperti itu. Padahal sudah masukan sudah banyak, tapi nyata-nyata masih belum bisa hijrah. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, mari tetap semangat ya. Tadi sudah ada bunglon itu, doakan kami agar bisa keluar dari belenggu Islam Jamaah. Doakan kami. Banyak seperti itu hampir setiap hari, hampir setiap minggu lah. Kalau hari yang terlalu dekat, sabar, setiap minggu itu kita ada aja orang yang minta doa agar mereka tetap bisa hijrah seperti kita seperti ini. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah demikian saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات